Halo, kami dari kelompok 5. Kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rian Febi dan sebelah saya Sekian, saya Grasator, saya Andriansyah. saya Juliet Marquez Makatmia, saya Jordi Fernando. Kami akan menjelaskan hasil praktik yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Bye. Pertama-tama, kita akan menyediakan alat dan bahannya. Sendok, pisau, label nama larutan, gelas kimia, mangkuk, jeruk, susu, cuka, aquades, soda, apel. Prosedur kerja: siapkan alat dan bahan, beri nama pada gelas sesuai nama larutan, tuangkan satu jenis larutan ke dalam satu gelas sebanyak 100 ml, iris atau potong apel dengan ukuran yang diusahakan sama, masukkan satu iris atau potongan apel ke dalam masing-masing gelas yang telah terisi larutan, rendam selama 10 menit. Buang larutan di dalam gelas hingga hanya menyisakan irisan atau potongan apel. Siapkan irisan atau potongan apel sebagai kontrol, biarkan selama 24 jam. Amati perubahannya. Buat laporan dalam bentuk video minimal 7 menit. Langkah pertama, kami memberikan label kepada setiap mangkuk. Kemudian, kami menuangkan larutan-larutan ke gelas kimia untuk diukur. Tuangkan larutan-larutan yang sudah diukur ke setiap mangkuk berbeda. Jeruk, susu, soda, cuka, aquades, potong buah apel menjadi 5 iris. Masukkan apel yang sudah diiris ke masing-masing mangkuk, setelah itu tunggu 10 menit. Buang larutan pada mangkok dan sisakan irisan apel. Soda. Dampak soda dapat memperlambat pencoklatan apel dengan cara menghambat enzim PPO. Tetapi kandungan gula tinggi dalam soda juga bisa mempercepat fermentasi atau perubahan tekstur apel. Aquades. Dampak aquades hanya memperlambat pencoklatan sementara dengan mencegah kontak dengan oksigen. Begitu apel terkena udara kembali, proses pencoklatan akan berlanjut. Susu. Dampaknya mungkin sedikit memperlambat proses pencoklatan, tetapi tidak signifikan. Susu tidak mengandung asam atau zat antioksidan yang kuat, sehingga efeknya tidak terlalu besar. Cuka. Dampaknya cuka dapat secara efektif memperlambat atau mencegah pencoklatan pada apel dengan menghambat enzim PPO. Apel mungkin tetap segar lebih lama ketika direndam dalam cuka, meskipun rasanya akan terpengaruh oleh keasaman. Jeruk.
Dampak jeruk adalah salah satu larutan yang paling efektif untuk mencegah pencoklatan pada apel. Asam askorbat secara langsung menetralisir produk yang menyebabkan pencoklatan, dan asam sitrat menghambat enzim PPO. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi kimia di dalam organisme hidup. Katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut habis dalam reaksi tersebut. Enzim memungkinkan reaksi biokimia menjadi lebih cepat dan efisien pada suhu tubuh yang normal. Enzim pada apel memainkan peran penting dalam proses kimiawi, baik saat buah itu tumbuh, matang, maupun selama proses penyimpanan dan setelah dipotong. Berikut adalah beberapa enzim utama yang terdapat pada apel dan fungsinya. 1. Polifenol oksidase, disingkat PPO. Fungsi: bertanggung jawab atas proses pencoklatan yang terjadi ketika apel terpapar udara setelah dipotong atau dikupas. PPO mengoksidasi polifenol menjadi nol-quinone yang kemudian bereaksi lebih lanjut dan membentuk melanin, pigmen coklat. Dampak: enzim ini menyebabkan apel berubah warna menjadi coklat saat terpapar oksigen. 2. Pektinase. Fungsi: memecah pektin, sejenis karbohidrat yang terdapat pada dinding sel tanaman. Pektinase membantu dalam proses pelunakan apel selama pematangan. Dampak: mengurangi kekerasan buah sehingga apel menjadi lebih lembut saat matang atau selama penyimpanan. 3. Amilase. Fungsi: enzim ini memecah pati yang tersimpan dalam apel menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa, yang membuat rasa apel menjadi lebih manis. Dampaknya, seiring pematangan apel, kadar gula meningkat, memberikan rasa manis yang khas. 4. Selulase. Fungsi: menguraikan selulosa, komponen utama dinding sel tanaman. Selulase berperan penting dalam mempercepat pelunakan jaringan apel selama proses pematangan. Dampak: apel menjadi lebih lunak dan lebih mudah dimakan saat matang. 5. Invertase. Fungsi: mengubah sukrosa, gula kompleks, menjadi glukosa dan fruktosa, gula sederhana. Dampak: membantu meningkatkan tingkat kemanisan apel seiring dengan pematangan. 6. Dehidrogenase. Fungsi: berperan dalam proses respirasi sel, membantu apel menghasilkan energi dari gula melalui proses oksidasi. Dampak: mengatur kadar energi dan kualitas buah selama penyimpanan. Enzim-enzim ini bersama-sama bertanggung jawab atas banyak perubahan fisik dan kimia yang terjadi dalam apel, baik selama pertumbuhannya, pematangan, atau bahkan setelah dipanen dan disimpan. Mereka juga mempengaruhi kualitas buah, termasuk tekstur, rasa, dan penampilan. Sekian dari praktikum kami. Terima kasih. Bye-bye. Sekian video praktikum dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye.